ya. Ya, dari topik yang Anda buat, Kak, bagaimana Anda beranggapan bahwa Yesus itu seorang Muslim? Itu baru bagus. Nah, jadi alasan kenapa saya mengatakan Yesus itu Muslim, yang pertama definisi Muslim. Muslim itu artinya adalah seseorang yang tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Itu secara etimologi. Secara esensi adalah Muslim adalah orang-orang yang percaya kepada satu sistem kepercayaan yang terstruktur dan sistematik, dan komponen-komponennya itu semua datang dari Tuhan, bukan dari buatan manusia, bukan karangan manusia. Maka pertanyaan saya adalah, apakah Yesus itu tunduk patuh kepada Tuhan yang benar? Konfirmasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kristen. Oke, kalau Tuhan tidak mengenal agama, lalu apa yang diadres oleh Yesus ketika dia mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat? Tuhan itu pernah menurunkan Bukan itu yang saya tanya, bukan. Dengar. Jika Tuhan, dengarkan baik-baik. Jika Tuhan tidak pernah mengajarkan agama, lalu apa yang dimaksud oleh Yesus? Agama apa yang dimaksud oleh Yesus ketika mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan ahli Taurat? Kalau itu saya kurang paham ya. Yang jelas menurut pengetahuan saya, Sekarang saya kasih paham. Sekarang saya kasih paham. Sebentar, sekarang saya pernah membuat agama. Oke, Dan kalau tidak, sekarang iya, saya kasih paham. Ya, Anda tadi bilang nggak paham, itu alasan kita untuk ada di sini, yaitu memberi paham ya. Dan kami tidak Iya. berkewajiban membuat Anda betul-betul paham, karena kepahaman itu juga datang dari Tuhan. Yang penting usaha kami. Silakan Kang Chan. Lihat bagaimana seorang Kristen ketika dia di luar, ketika dia gereja, agama kami is Kristen. Ketika keluar dari gereja, gak ada agama, gak ada. Ini bagaimana? Coba lihat ini bagaimana ketidak konsistenan ajaran ini. Gini putra, Anda percaya Yesus? Kalau Anda percaya Yesus, berarti Yesus mengajarkan agama. Kalau Anda percaya Yesus, Yesus mengajarkan agama. Kata Yesus, jika hidup keagamaanmu.
Anda salah kaprah, bro. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Gini, bentar. Aduh nih, kayaknya ngelenceng nih. Saya tuh ngerusak room, saya tuh nggak suka. Narasumber saya di sini Kang Chan. Anda adalah penanya. Walaupun Kang Chan ngizinin Anda untuk dialog dengan beliau, tetap saja rule di room saya ini nggak boleh dikotori kayak gini. Anda kalau misalkannya tahu sesuatu, referensinya harus ada. Kalau Kang Chan, dia akan mengutipkan nama ayat-ayat yang bahkan tidak perlu ditunjukkan, kita tuh tahu ayatnya ada. Nah, Kang Chan itu bilang, Yesus mengajarkan kalau kamu kehidupan keberagamaanmu, kenapa kamu nggak fokus di ayat itu? Jadi kalau Kang Chan bilang Yesus mengajarkan agama, dalilnya adalah lu bilang Yesus nggak ngajarin agama, lu pakai dalil apa? Jangan kayak menurut saya jangan, karena itu. Jadi Kang Chan ini kayak, mohon maaf ya, kayak ngomong sama tembok jadinya. Kasihan saya nggak terima gitu loh. Kalau masalah yang diomongin Yesus itu nama Yahudi, agama yang dibawa Musa. Makanya dibilang Yesus itu begitu. Tadi kau bilang Tuhan tidak bawa agama, sekarang kau bilang agama Yahudi. Tuhan tidak pernah membawa agama itu bikinan manusia. Kalian salah kaprah. Bagaimana kalian? Tuhan Nggak konsisten dia. Ya udah, sekarang kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum Yesus itu datang, Yahudi itu udah punya agama Yahudi. Nah, itu yang membuat itu manusia itu sendiri, bukan Tuhan. Kapan pernah Tuhan membawa agama? Jadi maksudmu, Jadi maksudmu kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari keagamaan buatan orang, gitu maksudnya? Artinya sebelum Yesus juga datang, Yahudi itu udah punya agama Yahudi. Bagaimana? Buatan orang. Ya iyalah. Jadi Yesus ingin mengarahkan bahwa agama itu yang baik dan lebih benar itu adalah agama buatan orang gitu. Sekarang saya tanya Anda, agama itu Saudara tidak bisa pertanyaan dengan pertanyaan. Jadi kau ingin katakan Yesus mengajarkan kalau beragama itu ikutilah agama buatan orang gitu. Nggak, sekarang saya tanya Anda, kapan Tuhan pernah membuat agama? Tadi Yeremia 29 nomor 11. Apa dibilang? Yang membuat Tuhan akan Saudara kalau nanya, buka Yeremia 29 nomor 11. Tuhan akan mengadakan rancangan itu sesuatu yang tidak membuat kacau. Dalam bahasa Sanskertanya artinya tidak kacau agama rancangan agama Salom, bukan katanya. Bang, Anda tidak mendengarkan, saudara. benar Bang, kalau membuat ajaran saya setuju, tapi Ajaran part of agama bagaimana? Ajaran agama sama aja. Agama beda bro. Agama itu kata apa itu agama? kan barusan sudah saya sampaikan, agama itu saudara. Oke. Saudara. Jadi Kristen bukan agama. Putra diam dulu. Putra diam dulu. Jadi Kristen bukan agama. Agama. Kristen ini agama atau bukan agama? Kristen itu termasuk agama yang dipercaya di Indonesia ini, bro. Anda ini berarti masalahnya bukan di orang di Anda. Ini yang mengganjal itu bukan Yesus Islam. Yang mengganjal ada tai kucing ada di telingamu. Itu masalahnya tuh. Itu yang mengganjal, bukan Yesus Islamnya. Tadi itu tidak mengajarkan agama. Tadi waktu setiap kamu tidur, kalau kamu tahu, saya lihat CCTV-nya, ada kucing duduk di telingamu. Di atas telingamu. Sekarang lebih baik daripada kau naik ke koma, ke room, lebih baik kau ke puskesmas. Dari poli THT namanya. Iya betul. Trinitas. Itu saudara, yang mengganjal itu bukan Yesus Islam. Yang mengganjal itu adalah ada tai kucing di telingamu. Kami itu manusia, namanya agama. Ke THT dulu, jangan ke sini. Tidak kacau balau. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kalian diwakili? Kan Bukan kalau mau saya, diturunin kenapa bilang ya. kau tidak mencium bau yang ada di telingamu? Ih, saudara, lebih baik kau datang ke THT. Bentar dulu, 5 menit. Tuhan itu agamanya apa? Aduh, Tuhan tidak beragama, tapi Tuhan justru itu menurunkan berarti agama Tuhan untuk tidak pernah manusia. membawa agama. Ya kau kan bukan Tuhan, kita lagi nanyain. Tapi kalau ajaran, kau nggak itu- bisa ngajarin kita karena kau gagal KBBI, Putra. Kan sudah saya bilang, orang yang tidak buka kamera di sini nggak berhak jadi Selalu yang narasumber. kayak itu kan aki jongkok kalian.
Iya, aku lebih Kapan baik pernah dikatakan tunduk agama? botol Coba daripada jelaskan dulu. aku lebih baik dikatakan gila sekalipun daripada ngakunya pintar tapi kau orangnya nyembahnya manusia. Agama Jadi itu nggak apa mungkin. itu? Agama itu artinya apa? Kata Agama apa itu dari bahasa Sanskerta, artinya tidak, agama kacau. Nah, Yesus membawa kekacauan nggak? Itu artinya Yesus maksudnya- membawa kacau atau membawa ketidakkacau? Coba Menurut jawab. saya agama itu kata Yesus kata membawa apa, kata kekacauan sifat. atau Coba membawa jelaskan dulu. ketidakkacauan? Agama itu definisi Agama dari bahasa Sanskerta, dari kata a Iya, dan gama, definisi. artinya tidak kacau. Pertanyaannya adalah Yesus itu membawa kekacauan atau tidak kacau? Gini, kamu harus Yesus bisa itu membawa bedakan kekacauan di atau tidak agama kekacauan? dan Yesus itu membawa kekacauan atau ketidakkacauan? Silakan jawab dulu. kamu seorang Muslim Yesus tidak itu bisa membawa membedakan. kekacauan atau membawa ketidakkacauan karena agama dari kata Agama a, dan- tidak, gama, dan kacau. itu- Yesus itu membawa kekacauan atau tidak? Berarti kalau Yesus tidak membawa agama, berarti dia membawa kekacauan. Selamat Gini. pagi, dadah, bye-bye. Dulu. Kau nggak usah naik lagi ya. Makanya tai kucing di telinga kau tuh keluarkan gitu loh. Tai kucing di telingamu itu udah numpuk karena Kang Chan lihat di CCTV. Di CCTV itu ketika kau lagi tidur kata Kang Chan itu ada kucing lagi berak di telingamu. Jadi permasalahanmu bukan karena Yesus Islam, tapi karena tai kucing di telingamu. tapi kan Halo Elprem, perkenalkan nama, agama dan tujuannya ke sini. Agama Katolik. Oh iya, Bro Elprem, selamat datang di ruang dialektika yang saya bangun Ya. untuk mengedukasi teman-teman di bawah dan teman-teman yang haus akan pengetahuan agama. Boleh di sini kalau Anda seorang Katolik, kalau punya pengetahuan tentang teologi, kristologi dan Islamologi, boleh diskusi dua arah, tapi mohon dengan sangat buka kamera. Tapi kalau seandainya Anda tidak terlalu mendalami awam dalam ranah teologi, kristologi dan Islamologi, maka Anda hanya boleh bertanya saja. Seperti itu, Bro. Silakan. Jangan lupa sarapan ya semuanya ya. Teman-teman jangan lupa sarapan. Saya seorang awam. Oke, kalau selamat begitu Anda sarapan, boleh Kak. bertanya aja, Bro. Suara saya bisa kedengaran? Bisa. Kalau gitu Anda Suara boleh saya bisa bertanya aja. kedengaran, Kak? Boleh. Kedengar. Silakan. Oke, saya melihat di sini bahwa Yesus seorang Muslim. Bagaimana mungkin Yesus seorang Muslim? Kita harus tahu di sini Muslim itu lahir di tanah Arab. Dan jelasnya perbedaan Anda antara awam, Islam. Anda kan awam tadi. Saya bingung teman-teman Ya. ya. Kalau saya ngaku awam, saya nggak butuh membuat sebuah argumen. Pasti saya lebih baik tuh bertanya dan mendengarkan kalau saya awam. Tapi anehnya, Anda mengaku awam tapi mencoba menjelaskan sesuatu yang Anda nggak tahu. Makanya untuk menghargai diri Anda, saya dari tadi itu suruh Anda bertanya saja. Nah, kalau pertanyaan itu biasanya diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana, bukan pernyataan-pernyataan yang Anda sendiri nggak ngerti. Kenapa? Karena nanti saya capek ngurusin pernyataan Anda dulu lalu menjawab pertanyaan Anda. Mending Anda nanya aja. Silakan bertanya aja, Pak. Kan saya sudah bilang dari tadi. Ayo, ngerti konteks dialektika ya. Ya, dari topik yang Anda buat, Kak, bagaimana Anda beranggapan bahwa Yesus itu seorang Muslim? Itu baru bagus. Nah, jadi alasan kenapa saya mengatakan Yesus itu Muslim, yang pertama definisi Muslim. Muslim itu artinya adalah seseorang yang tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Itu secara etimologi. Secara esensi adalah Muslim adalah orang-orang yang percaya kepada satu sistem kepercayaan yang terstruktur dan sistematik, dan komponen-komponennya itu semua datang dari Tuhan, bukan dari buatan manusia, bukan karangan manusia. Maka pertanyaan saya adalah, apakah Yesus itu tunduk patuh kepada Tuhan yang benar? Konfirmasi dulu. Ya, Oke, berarti dia Muslim. Apakah Yesus tunduk- itu mengikuti satu sistem kepercayaan yang datang dari Tuhan? menurut saya iya. Ya sudah, berarti dia Muslim. Nah, itu secara etimologi dan terminologi dan esensi. Sekarang secara Uni, faktual. hayalan saja masa Yesus Di sini orang Kristen itu diajarkan untuk beradab. Kamu salah satu orang yang menunjukkan kalau kamu nggak punya adab. Saya lagi ngomong sama temanmu Kristen bernama Yesus saudara nggak Eprem. Yesus Iya, saya nggak tahu. sembah batu, Gini, Yuni. kamu itu adalah orang yang menunjukkan betapa tidak beradabnya kamu. Ini saudara kamu Yesus nggak Kristen. sembah batu, Uni. Gini teman-teman ya, ini maaf ya, kalau kalian itu adalah siluman anjing, kalian nggak berhak ada di sini.
Kalau kalian itu adalah siluman biawak, kalian nggak berhak ada di room ini. Room ini adalah room yang membuat orang-orang yang tadinya tidak berpikir selayaknya manusia, tidak beretitut selayaknya manusia, dipaksa dan diajarkan untuk memiliki attitude minimal, bersabar dan menahan diri ketika ada orang lain lagi ngobrol. Kamu nggak pernah diajarkan sama mamamu kalau seandainya ada orang dewasa lagi ngobrol tuh jangan ganggu, tuh nggak pernah diajarkan waktu kecil. Kalau memang tidak, di sini saya ajarkan kamu, tapi saya kasih kamu kesempatan 3 kali. Kalau kamu tetap mengganggu, saya turunkan, ya, seperti itu. Oke, Pak Efrem. Jadi kita sudah konfirmasi Pak Efrem mengakui secara etimologi dan juga secara terminologi dan faktual sebenarnya Yesus itu Muslim. Sekarang saya masuk Pak Efrem dalam ranah kontekstual. Pak Efrem tadi salah kaprah mengatakan bahwa Islam itu datang dari Arab. Saya bingung ya. Islam itu Pak Efrem adalah salah satu-satunya sistem atau din atau jalan yang datang dari Tuhan, diklaim datang dari Tuhan, yang tidak berasal dari suatu negara tertentu. Kenapa? Itu berasal dari Tuhan yang benar dan sudah ada sebelum pembawa ajaran ini secara historis bernama Nabi Muhammad itu hadir di abad ke-6 dan ke-7. Kenapa? Karena yang namanya agama itu tidak mungkin diajarkan baru kemudian. Kalau itu Tuhannya menginginkan manusia itu untuk lurus semuanya. Nabi Muhammad itu adalah orang yang melanjutkan tongkat estafet kenabian yang sudah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu seperti Musa, Abraham, itu membawa sistem kepercayaan din yang bernama Islam. Musa tidak pernah membawa agama Yahudi, Musa tidak pernah membawa agama Hindu, Musa tidak pernah membawa agama Kristen, Musa tidak pernah membawa agama kejawen, Musa tidak pernah membawa agama Buddha. Musa bukanlah ateis, Musa bukanlah agnostik, Musa bukanlah panteisme, bukanlah animisme, dan Musa bukanlah dinamisme, tapi Musa adalah monoteisme. Dan Musa adalah penyembah Tuhan yang tak terlihat dengan sistem kepercayaannya yang datang dari Tuhan yang benar dengan aturan-aturan yang berlaku, ada perintah, ada aturan yang dilanggar, itu ada konsekuensinya. Maka ternyata secara esensi apa ajaran Musa itulah ajaran Islam. Nah, tidak tertulis kata Islam bukan berarti tidak ada kata Islam. Kenapa? Karena kitab kalian tidak berbahasa Arab. Islam itu sebenarnya dari kata salam, salim, dan juga aslam. Apakah Musa tidak pernah membawa salam, kedamaian? Tentu itu adalah klaim penghinaan terhadap Musa, karena para nabi itu sejatinya membawa kedamaian. Jadi Pak Efrem, dari sisi etimologi, terminologi, dan juga faktual, kalian tidak dapat membantah bahwa Yesus itu agamanya adalah Islam. Nah, tapi kalau kalian berbicara dari sisi histori, saya akui bahwa Islam baru muncul di abad ke-7, 6 dan 7. Secara histori, secara klaim teologi, Tuhan kalian baru muncul. Karena memang Tuhan kalian belum pernah jadi Tuhan sebelum dia dilahirkan dan dipertuhankan. Nah, kalau kalian mau menuduh Islam secara historis muncul di abad pertama, di abad ke-7, beranikah kalian mengklaim Tuhan saya baru muncul di abad pertama? Itu konsekuensinya. Kalau kita mau apple to apple, kalau kita mau konsisten dengan standar kita, saya akan menerima kalian mengklaim Islam baru muncul di abad ke-6 dan ke-7 asal kalian juga berani mengungkapkan ke publik standar yang sama bahwa Tuhan kalian baru muncul di abad pertama. Ya, seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa saya mengatakan, dan itu bukan satu-satunya alasan Pak ya. Dan alasan terakhir adalah Bapak kalau baca terjemahan LAI, di situ Tuhan Bapak bernama Yesus itu mengajarkan Tuhan bernama Allah, bukan bernama Yahweh, karena tidak ada satupun ayat dalam perjanjian baru Yesus memperkenalkan nama Tuhan yang benar. Silakan Bapak lihat satupun ayat dalam Bible, baik sinoptik, Injil sinoptik, atau surat-surat Paulus atau surat-surat dari siapapun itu, kita nggak tahu. Tidak ada satupun Yesus itu pernah menyebutkan nama Tuhan yang benar. Tidak ada. Dia memanggil dengan istilah Bapa. Maka sebenarnya adalah wajar kalian tidak mengenal Allah karena memang kitab kalian tidak mengakomodir nama Tuhan yang benar. Tetapi kalau kita bicara dalam agamanya orang Yahudi pun, mereka tidak bisa menyebutkan nama Tuhan mereka sembarangan, sehingga tidak pernah kita dengarkan bagaimana mereka menyebutkan lafaz Tuhan itu. Makanya mereka hanya bilang Hashem, Adonai. Jadi kedua agama ini yang mengaku tuh agama yang benar, itu adalah agama Sitorus Bonarjo. Silakan buka kamera kalau seandainya memperlihatkan wajah, bukan memperlihatkan data yang saya tidak minta. Saya bilang di sini kalau kalian tidak diajarkan beradab, ya kayak masuk ke rumah orang terus berlaku sesukanya, saya akan bantu kalian untuk ngajarin kalian bagaimana sebenarnya kita berada dalam ruang dialektika. Ya, Sitorus Namburju, silakan buka mic Anda dulu. Silakan sampaikan agama, nama Anda siapa?
Nah, ini kenapa saya katakan kalau gereja kalian dan ibu kalian tidak mengajarkan kalian beradab, sini saya bantu, saya ajarin. Saya ajarkan kepada Bapak Sitorusna Murju ya, mungkin Anda sudah tua, bangka, tapi sulit untuk dikasih obat ini ya karena sudah tua ini. Pak, dengarkan baik-baik. Bapak itu sudah tua. Kalau Bapak misalkannya masuk ke rumah orang lain, minimal hargailah diri Bapak dulu supaya kami tidak melihat 700 orang tidak melihat kelakuan Bapak yang nggak ada moral dan tidak ada adab. Ada pertama masuk ke rumah orang adalah tidak membuka kamera kalau tidak disuruh, tidak membuka mic kalau tidak disuruh. Ya, kalau Bapak misalnya tidak pernah diajarkan cara beradab bertamu di gereja Bapak dan di orang tua Bapak, saya bantu Pak. Insya Allah saya membantu Bapak untuk diajarkan bagaimana cara beradab dalam sisi kemanusiaan ya, gitu. Ya apa-apa kok, saya rela membuang waktu saya untuk mengajarkan kalian Kristen cara beradab yang baik dan benar. Nah gitu Pak Eprem. Jadi kalau Pak Eprem mau membantah Yesus, Bapak harus punya konsekuensinya gini. Kalau Bapak mau mengatakan Yesus itu tidak Muslim, maka nanti saya akan mengajukan beberapa konsekuensi. Pertama, sebutkan agama Yesus atau akui dia tidak beragama. Maka nanti Yesus akan jatuh menjadi ateis dan itu sangat bohong sekali ya karena dia percaya Tuhan. Kedua, dia tidak beragama tapi percaya Tuhan maka jadi agnostik. Ketiga, dia penyembah roh animisme. Ketiga, dia penyembah alam semesta panteisme. Nah, jadi Bapak harus tunjukkan apa agamanya dari Yesus baru Bapak bisa bantah saya bahwa dia adalah Muslim. Karena konsekuensi tidak menjadi Muslim adalah kafir atau ateis atau agnostik atau apalagi ya kafir gitu, musyrik gitu. Silakan Pak Eprem. Pak Eprem silakan. Ya, suara saya kedengaran Kak? Ya, saya menangkap beberapa poin, tetapi tadi di pernyataan terakhir Kak Rifa mengatakan tolong tunjukkan bahwa Yesus itu beragama. Salah. Saya bilang begini. Kalau Bapak tidak menerima Yesus itu beragama Islam, minimal Bapak kasih tahu sebenarnya Yesus ini beragama atau tidak. Kalau dia tidak beragama, maka kita sepakati menurut Bapak Yesus itu ateis. Orang Yahudi, dia beragama Yahudi. Yahudi itu bukan agama Pak, Yahudi itu etnis. Bapak harus bisa bedakan mana sistem kepercayaan, mana namanya komunitas sosial. Komunitas sosial itu seperti ini Pak, etnik, kemudian suku, organisasi, sekte gitu. Itu sebuah komunitas yang dibangun dari hasil sosial manusia. Yahudi itu dari kata Yehuda. Artinya apa? Artinya adalah keturunan dari Bani Israel bernama Yehuda. Anak-anaknya si Yehudi inilah yang disebut dengan Bani Yehudi yang kemudian dikatakan Judaism. Jadi Bapak harus bedakan dua kata ya. Judaism dengan Yahudi itu beda. Judaism itu dari kata Judea, komunitas yang tinggal di daerah Judea. Itu bisa anak siapa aja, mungkin anaknya Efraim, mungkin anaknya Simeon, bisa. Karena itu konteksnya tidak bicara dari sisi etnis, tapi bicara dari sisi tempat atau wilayah atau geografis. Judea, makanya disebut dengan Judaism. Nah, kalau kita bicara Yehuda itu dari kata nama seorang anak yang kemudian menghasilkan keturunan. Maka dia yang keturunannya inilah yang bisa disebut Yahudi. Jadi kalau dia bukan keturunan Yehuda, dia nggak bisa dikatakan Yahudi. Karena itu melanggar secara ontologi, secara esensi. Karena Bani Israel itu ada 12 orang, ada suku Lewi. Masa suku Lewi dikatakan anaknya Yehuda, apa urusannya? Kan gitu. Jadi atau misalnya suku Lewi, misalnya kayak masa kayak anaknya Ruben dikatakan Yehudi, dia nggak ada kaitannya dengan Yehuda, dia pamannya itu Yehuda. Nah jadi saya minta satu nama agama yang dianut oleh Yesus, karena kalau tidak bisa Bapak tunjukkan, maka Bapak tidak bisa mengatakan saya salah, karena Bapak tidak bisa menunjukkan mana yang benar. Tapi Bapak bisa mengatakan saya salah kalau Bapak bisa membuktikan saya benar, saya salah.
sorry, bentar, teman-teman, aku beli kuota dulu ya. Atau aku pakai wifi kantor aja, kantor, pakai wifi rumah aja. Kang Chan monitor, Kang Chan. Iya, iya. Kang Chan ambil alih dulu ya. Aku sama Pak Efrem dulu ya. Ambil alih Iya. dulu, aku siapin dulu device aku. Apalagi pertanyaannya Pak Pran, nanya aja. Kristen mulai sekarang harus belajar untuk bertanya supaya kalian di gereja bisa nanya. Silakan Pak. Nah, Pak Chan, Ya Pak. Ya. Ya Pak. Pak Prem. Kenapa suaranya nggak ada Pak Prem nih? Suara saya ada nggak teman-teman sekalian? Ada. Aku lagi beli kuota. Lanjut dulu, Iya, Kang iya, Chan iya. ya. Teman-teman sekalian, teman-teman Kristen sekalian, permasalahan kalian itu adalah kalian tidak berani bertanya di gereja. Bukan satu pertanyaan, tapi pertanyaan yang mendalam terhadap satu poin. Keilahian Yesus, penyaliban, apa saja, penebusan dosa dengan darah orang, darah manusia, semuanya. Mulailah belajar bertanya dari rumus Muslim. Kalian tidak akan pernah mendapatkan cara belajar bertanya di gereja, nggak akan dapat. Mulai belajar di sini. Silakan Anda bertanya, Pak. Suaranya nggak ada, Pak Efrem. Suaranya nggak ada. saya mendengar suara Bapak. Ah, sekarang suara Bapak ada. Tadi nggak ada. Sekarang bisa, suara Pak, Anda ada. Nah, silakan. Kedengaran Pak ya? Kedengaran, sekarang kedengaran. Apa? Pak, Bapak ada yang diberubah tuh modenya. Setiap Bapak bicara nggak ada. Nggak ada suaranya, nggak ada. Saudara Efrem, tadi suara Anda ada, sekarang udah hilang lagi. Suaranya hilang lagi. Nggak ada, suaramu kecil sekali, sangat kecil sampai nggak kedengeran. Seperti berbisik di tengah hutan, di tengah jalanan. Permasalahan teman-teman Kristen ini, mereka nggak bisa diajar Aduh, sorry, aduh malah kepental. Maaf teman-teman, Bang Kang Chan, maaf kepental. Aku barusan beli kuota. Ya, aku barusan tuh beli kuota, guys. Jadi tuh kayak kepental dia. Sabar ya, bentar. Coba aku atur ulang lagi, bentar. Maaf ya. Maaf banget, teman-teman, kepental barusan. Sorry, ini kepental habis barusan semuanya. Ini jeda. Oke, maaf banget. Aduh, sorry.
Oke, minta maaf teman-teman, minta maaf nggak ada kesengajaan. Mana Kang Chan tadi? Kang Chan tadi mana? Sorry, nggak ada niat ya, nggak ada niat buat ngehancurin ruang ini, karena biasa ya kalau aku tuh nggak mau pakai wifi, karena kalau aku pakai wifi teman-teman itu terpotong-potong dia, maksudnya tuh kayak putus-putus, walaupun aku tuh punya wifi di tempat tinggal aku. Tapi aku nggak pakai, jadi aku tuh pakai kuota dan ternyata kuota aku tuh udah habis dan aku nggak sadar. Makanya tadi aku beli dan pas beli itu ternyata kepental semua ya, ternyata kepental. Aku minta maaf banget ya. Oke, sorry, aku minta maaf dengan sangat. Buat yang di YouTube juga aku minta maaf ya. Yang di YouTube aku minta maaf banget, tidak ada unsur kesengajaan membuat kalian jadi tidak nyaman nontonin YouTube aku. Minta maaf sekali. Oke, kita lanjut lagi ya. Kang Chan, kalau Kang Chan masih monitor, tolong Kang Chan bantu lagi nih ke atas ya. Tadi itu belum selesai ya. Kang Chan, kalau Kang Chan misalnya monitor, aku share ke Kang Chan dulu. Halo Pitro. Ya, halo. Ya, silakan perkenalkan nama, agama, dan tujuannya ke sini. Oke, ya nama saya Pitro Ibu, kemudian agama Islam. Tujuan ke sini ada satu pertanyaan yang dijawab oleh teman-teman dari Nasrani tapi tidak memuaskan, makanya saya ikuti dari tadi. Kayaknya kakak ini cerdas, makanya saya mau ingin sedikit jawaban dari kakak. Bapak agamanya Islam? Iya. Mualaf atau memang dari lahir ini? Dari lahir. Asal mana? Suaranya kayak orang timur ya? Iya, Ternate. Oh, orang Ternate. Saya pernah tinggal di Ternate. Oke, Bapak mau tanya apa? Oke, jadi kemarin kan saya masuk Komal kayak begini. Nah, saya tanyakan, nah, Paulus itu apakah dia juga ikut menulis Bible Perjanjian Baru atau gimana ya? Kalau yang sinoptik tidak. Tapi dia punya surat-surat. Maksudnya bukan 4 ya, kayak Markus, Matius, Lukas itu bukan. Tapi tradisi gereja menerima surat-surat itu dari dia, surat-surat Paulus. Galatia, Korintus, Efesus. Tapi itu dipakai dalam ajarannya. Itu perjanjian baru. Oke. Tapi gini, maksudnya kalau Paulus menulis itu dasarnya diambil dari mana? Apa dia bertemu langsung dengan Yesus atau gimana itu? Mengakunya begitu. Mengakunya dia di dalam Kisah Para Rasul itu dia mengaku. Maksudnya dia mengakui sendiri kalau dia bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Yesus. Menurut dia. Oh, menurut dia. Oh, gitu ya. Jadi ya. Dia nggak pernah ketemu Yesus sejak waktu Yesus masih di bumi itu, dia nggak pernah ketemu. Hanya dia ngaku-ngaku setelah Yesus. Iya. Makanya tadi malam ketika saya masuk di di salah satu Komal, saya tanyakan ini, saya jadi bingung gini. Nah, bingungnya gini, katanya kan ada 4 kitab utama ya di Bible ya, Injil 4 kitab utama. Nah, harusnya kalau Paulus Bible, menulis, jangan Injil. Kristen itu sebenarnya secara tekstual tidak mengenal kata Injil karena mereka tuh punya cuman bunyi-bunyi kayak Evangelion, nggak ada Injil. Injil itu bahasa yang muncul dari Quran. Nggak pernah Bible itu memperkenalkan kata Injil ya. Itu mereka mengambil istilah dari Quran itu. Oke. Berarti dari Bible katanya kan ada 4 kitab utama ya. Yang dari murid langsungnya Yesus. Enggak juga, karena anonim, penulisnya tuh nggak dikenal. Oh, ya maksudnya diduga atau diyakini, iya, mereka meyakini itu, tapi nggak ada bukti konkret. Nah, tadi malam kan saya bertanya, tapi kemudian ketiga pematerinya itu tidak, istilahnya jawabnya kayak ngambang begitu. Padahal pertanyaan itu saya bukan hal yang aneh. Itu bukan hal yang aneh, karena Anda bisa bertanya kepada Kristen. Epistemologi kitab mereka nggak ilmiah. Jadi Anda mau nanya ke Paus Vatikan juga nggak bakalan konkret jawabannya. Jadi bukan hal yang aneh itu, Pak. Begini, maksud saya kebetulan tadi malam kan istilahnya tidak ada yang bisa masuk ke akal saya begitu, makanya saya mencoba bertanya di ruang ini begitu. Ya mungkin sedikit dijelaskan ya, mungkin.
Kalau Bapak ingin tahu tentang Bible, Pak, sedangkan Kristen aja nggak mampu jelaskan, terus masa berharap orang Islam bisa ngejelasin? Orang Kristen aja nggak mampu ngejelasin, terus masa saya bisa ngejelasin dari mana asal muasal Bible? Justru kita masih diskusi sampai detik ini itu bertanya kepada mereka, kok mereka percaya sih sama Bible itu? Makanya kami buka room seperti ini, Pak. Iya, ya maksudnya begini, kan itu kan ada 4 kitab Bible ya, kitab utama ya. Nah, harusnya Paulus kalau menulis merujuk pada 4 kitab itu. Nah, gini. Itu Bapak mengintervensi namanya. Jadi gini, Pak. Ruang dialektika yang saya bangun ini, Pak, bukan memaksakan pandangan kita kepada orang-orang Kristen tentang kitab mereka, bukan. Tapi kita menjawab sudut pandang mereka yang keliru tentang agama Islam. Sebenarnya kita tidak ada problem, tidak ada masalah dengan carut-marut di agama mereka, tuh bukan menjadi urusan kita sebenarnya. Makanya saya itu sebenarnya adalah orang yang senang ditanya Kristen tentang agama Islam. Agama mereka mau apa ke kitabnya, kayak mau terserah, nggak ada urusan dengan kita sebenarnya. oh, berarti gini, berarti kesimpulannya tulisan Paulus itu berdasarkan pemikirannya dia begitu, atau gimana? Gini, Pak, saya kan Islam ya. Saya itu nggak, sebenarnya tuh terlarang bagi saya itu menginterpretasikan agama Kristen dalam kaidah undang-undang juga, dan secara etis dialektika juga nggak bagus karena orang Kristennya nggak ada. Nah, sebenarnya yang berhak menjawab itu orang Kristen. Kita tuh hanya membangun room untuk mereka menjabarkan apa keingintahuan kita. Saya kan bukan Kristen, saya kan Islam. Saya nggak boleh menjelaskan Kristen kepada orang Islam karena pasti dianggap tidak objektif, dan itu menciderai nilai moralitas dalam dunia akademisi. Makanya kalau Bapak lihat, saya tuh senangnya tuh orang Kristen yang nanya, nanti baru saya tanya balik. Kalau Bapak Islam nanya saya Islam tentang kitabnya orang Kristen, lalu saya jawab, saya bisa kena delik nanti. Deliknya apa? Menjelaskan agama orang, monolog tidak sesuai dengan mereka. Jadi mereka bisa nanti kayak ngelaporin saya, nuduh saya bahwa mendistorsi agama mereka. Nah, saya ini pendialog. Kalau saya mau berbicara tentang agama mereka, itu harus ada lawan diskusinya. Gitu, Bapak. Oke, siap. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Turun. Terima kasih. Teman-teman harus paham ya, sebenarnya tuh orang Islam tuh nggak butuh pengetahuan tentang Kristen, karena nggak ada gunanya ya. Dengarkan baik-baik. Sebenarnya kita tuh nggak butuh pengetahuan, kecuali kenapa kalian jadi butuh tentang pengetahuan tentang Kristen? Coba, kalau kalian misalkannya berhadapan dengan orang Kristen yang sedang mengkritisi agama kita, maka perlulah kalian tahu tentang agama mereka supaya kalian bisa mengkomparasinya dan memberikan standar kepada mereka secara balik, timbal balik. Tapi secara akidah, Rasulullah itu waktu dibawakan sama Umar Ibn Khattab gulungan kitab, apa kata Rasul? Untuk apa? Seandainya Musa hari ini hadir di hadapan kita, dia akan mengikuti agama Islam. Jadi sebenarnya kita tuh tidak butuh pengetahuan tentang kekristenan, karena di internal Kristen aja mereka masih belum selesai. Para skolar mereka yang paling terkenal tuh kayak Bart Ehrman mengakui banyak distorsi Bible. Terus kita sibuk ngurusin kitab yang udah kedistorsi. Itu kayak sama aja kita udah tahu ini makanan ada racunnya, terus kita masih bilang kayaknya masih ada yang aman. Enggak lah, kita lebih hati-hati. Kalau kita tahu nih makanan ada racun, buang ini makanan. Nah, cuman kenapa kita masih membuka ruang untuk mereka? Karena kita ingin menjadi influence, ingin berbagi kepada mereka. Kok bisa sih kalian begini? Bukan malah kita ini mengetahui secara mendalam kekristenan yang amburadul dalam golongan mereka sendiri. Gitu. Jadi, ini buat teman-teman muslim yang di bawah, maaf saya tidak mau mendikte, tidak mau intervensi, hak kalian lah. Saran saya tuh yang paling wajib diperdalami, yang ada kandungan amalan betul, amalan solehnya ketika kita pelajari adalah Al-Quran dan hadis. Selain itu berguna buat kita sendiri, yang kedua itu berpahala juga. Nah, yang ketiga itu lebih kita pakai nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalian boleh berdalam kekristenan, cara pandang orang ateis, kalau kalian ada kepentingan dialektika seperti aku. Dan aku ketika mempelajari Bible pun juga bukan berarti aku berhak menginterpretasi agama mereka, bukan. Tapi aku berhak mengkritisi mereka yang mencoba menjelaskan agama mereka sama aku. Gitu. Jadi kita harus bener-bener apa ya, kayak passion, tujuan diskusi ini sebenarnya buat apa?
kalau niat kalian kecenderungannya nyerang agama orang, karena itu sia-sia. Kenapa? Sedangkan Rasulullah saja yang membawa agama Islam dengan tanpa serangan, itu perlawanan mereka itu sangat keji, bahkan mereka berani ini menghabisi nyawanya Rasulullah. Lalu apakah kalian berpikir ketika kita berdakwah dengan cara memerangi agama mereka, maka mereka akan bertaubat? Tidak. Tapi ingat, kita itu boleh memerangi kalau kita diperangi, tapi selagi masih kita bisa upayakan jalan yang diskusi santai, kenapa tidak? Nah, jadi tuh saya kadang-kadang tuh kayak nggak sepakat dengan teman-teman Islam yang pengen mendalami kekristenan tanpa ada urusan gitu loh, kayak nggak ada hubungan nanti dialektika, kecuali memang teman-teman itu betul-betul ingin dialektika. Kenapa sih nggak memperdalam tentang Islam dan Al-Quran aja? Kan keren banget tuh. Itu hanya saran ya, hanya saran yang boleh diikuti, boleh ditinggalkan, terserah. Saya nggak maksa. La ikraha fiddin gitu ya. Halo Bunda Yesniati. Oke. Halo Erwin Wem. Pak Erwin, silakan perkenalkan nama dan agama. Teman-teman tahu nggak kenapa saya sekarang tuh kayak soft spoken itu kayak lebih sering ya, maksudnya kayak lebih tenang gitu ya, kayak lagi nggak gampang emosi sekarang ini ya. Aku nggak ngerti ya, aku masih cari jurnal ilmiah kaitan makanan dengan perilaku, aku masih betul-betul cari. Kalian tahu nggak kayak stereotipnya tuh kayak orang Sunda tuh kayak lembut-lembut ya, padahal mereka tuh suka banget makan daun-daunan. Orang Jawa Tengah tuh lembut-lembut ya, mereka tuh sukanya makanan daun-daunan, nggak terlalu ini makan daging. Orang Sumatera Barat itu suka marah-marah, mereka tuh makan daging. Itu emang sebenarnya itu cuman kayak cocokmologi, tapi aku benar-benar pengen tahu apakah nanti akan ditemukan sebuah karya ilmiah yang bisa membuktikan bahwa makanan itu mempengaruhi. Ini aku contoh nih. Aku dulu sering banget makan ikan-ikanan, daging-dagingan gitu tuh, kayak berasa emosional banget gitu, kayak gampang banget emosi gitu, apalagi pas lagi datang bulan. Tapi akhir-akhir ini tuh kayak kenapa aku lebih soft spoken, nggak tahu apakah ada kaitannya dengan makanan aku sekarang yang udah berubah, yang terdiri dari hijau-hijauan. Ya aku nggak ngerti, karena aku tuh sekarang tuh sarapan paginya pakai alpukat, pisang, terus nanti gandum, terus makan siang juga ngurangin yang namanya hewan-hewanan gitu. Aku nggak ngerti ya apa ada kaitan dengan itu. Kalian lihat betapa brutalnya orang-orang Kristen kalau naik ke Komal kita. Apakah juga karena makan babi? Aku juga nggak ngerti gitu ya. Apakah karena mereka tuh karena kebanyakan makan babi sehingga mereka tuh sifatnya kayak babi? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Aku nggak belum ada jurnal ilmiah yang aku temukan sih gitu. Ya. Babi, silakan. Saksang itu babi ya teman-teman ya. Dengar ya, saksang itu adalah makanan dari babi. Berarti saksang sama dengan babi. Maka kita panggil aja bapak ini, hai Pak Babi. Silakan perkenalkan nama dan agamanya. Terserah lo. Yang penting gue tuh Kristen, pasti. Oh, Dan loh Bapak kenapa Al-Quran ini? jiplak Alkitab. Pak, Al-Quran jiplak Alkitab. Bapak jangan memperlihatkan kalau orang pemakan babi itu kayak gitu tantruman. Nggak apa-apa Tadi terserah, tuh tapi Al-Quran jiplak Alkitab. Jangan ngeles. nggak ada ayat porno Pak di Quran Pak, seperti di Bible Bapak. Iya. Abad ke-7 tapi kok ada Adam? Lah Adam Adam Alkitab itu loh. memang sesuatu yang loh kok cuma Alkitab Pak? Tunggu saya tanya. Kitabnya orang Yahudi Al-Quran abad itu ke-7 inget ya? Sebentar, iya. Al-Quran abad ke-7 inget ya? Kok Iya. ada Adam, Musa? Pak, itu tenang Pak, relax. kitab Tarik Yahudi napas. memang. Tarik. Apa kaitannya orang Yahudi dengan jiplak Kristen adalah Pak? jiplak. Iya, apa Loh, kaitan orang Yahudi dengan Kristen Pak? Kristen lahir dari Yahudi di Antioquia, jelas. Siapa yang ngajarin kekristenan Pak namanya? Tuhan Yesus. Aku Coba dirikan sebutkan jemaatku, dalil kata Tuhan Yesus mengajarkan Kristen Pak, silakan Pak. Aku dirikan jemaatku. Jemaat Allah mau Yesus tidak namanya apa? mengasihinya. Jemaatnya namanya apa? Tapi kenapa dijiplak? Pak, bentar, Pak Ayo. Babi tenang dulu, Pak Babi tenang. Tenang Pak Saksang, tenang. Nah, teman-teman aku tuh Di mute lagi. bentar. Iya, saya takut sama Bapak. Mute. Iya, Main saya takut mute. karena Bapak ya. Sabar. Teman-teman jangan marah dengan Kelas Pak Riva Saksang. main mute. Iya. Pak Angon tolong Turun, dikondisikan. Teman-teman jangan marah sama Pak Aku Saksang turun, sama Pak sorry ya, Babi thank ini you. kenapa? Karena saya baru tadi bilang, adalah jiplak. apakah karena kita makan makanan yang Jiplak halal? adalah jiplak. Iya, udah di bawah dulu ya. Kita nggak tahu ya, apakah impact makan babi sedramatis itu, se ekstrim itu. Aku jujur belum pernah nemuin jurnal ilmiah. Tapi kalau aku lihat pemakan babi kayak tadi itu kayak ngamuk tantrum, aku jadi mau cari tahu apa kaitan makanan dengan perilaku teman-teman. Kenapa?
Aku tuh baru ngomong tadi. Kalian tau gak kenapa aku tuh kayak mulai santai, tenang? Karena jujur tuh sarapan aku dan makanan aku tuh sekarang tuh udah mulai kayak buah-buahan sama sayur-sayuran. Aku kayak karbo-karbo tuh kayak udah aku hilangin, yang terlalu ini tuh kayak aku ganti gitu ya. Tapi tiba-tiba ada orang yang ngaku pemakan babi akut dengan nama akunnya bernama Saksang, dan kita tahu itu adalah makanan dari komponen babi. Naik tantrum kejang ayan. Ini kayak legitimasi bahwa pemakan babi itu rata-rata biadab gitu loh. Serius, kayak jadi kayak tadi aku nggak percaya pemakan babi itu biadab loh. Enggak lah, enggak, kayaknya enggak deh, nggak ada kaitan deh. Nggak ada, aku bilang gitu. Ternyata si Saksang tadi, penggemar babi aku tadi, malah mempertontonkan kepada kita kalau lu menggemari babi, bener-bener kelakuan lu biadab banget. Satu, lu nggak bisa diajak ngobrol. Kedua, lu nggak ada adab sama sekali coy. Yang ketiga, lu kayak ketakutan sama saya, padahal lu punya Roh Kudus dalam diri lu. Kenapa kok takut sama Uni Rifa? Santai dong, relax. Saya ini hamba Tuhan, kalian anak Tuhan. Masa kita nggak bisa ngobrol kayak santai, baik-baik gitu? Padahal saya kan ngajakin kalian tuh ngobrol gitu lah, dengan bergantian. Ya ngapain teriak-teriak? Denger lah bro, di sini tuh nggak perlu teriak-teriak. Saya juga nggak budek. Saya dengar kok kalian ngomong. Ya mbok ya gantian. Dan fokus terhadap statementnya. Contoh, kamu bilang Al-Quran itu jiplak Bible. Saya jawab, maaf, tidak ada ayat porno dalam Quran. Lalu kamu ketawa. Terus saya tanya nih, emang Yesus ngajarin Kristen? Kamu bilang di sinilah aku dirikan jemaatku. Ya emang jemaat yang didirikan Yesus namanya Kristen. Jemaat yang bernama Kristen itu didirikan oleh Paulus Deku dalam kitab kalian di Kisah Para Rasul di Antioquia. Jangan membohongi saya kalau perkara tekstual Bible, karena saya itu ngebaca kitab kalian. Jangan ngadi-ngadi ya dek, no ya. Saya tuh tahu isi kitab kalian semuanya sampai ke akar-akarnya. Jadi jangan coba kibulin saya. Kalau kalian mau ngibulin orang lain tentang Tuhan dan agama kalian, ada beberapa tempat yang aku recommended banget. Yang pertama adalah gereja, kedua adalah keluarga kalian sendiri. Bisa jadi mereka percaya sama kalian. Sorry to say, orang Islam nggak bisa kalian kibulin, karena aku benteng mereka untuk supaya kalian nggak bisa ngibulin mereka. Kenapa? No ya, nggak boleh ngibulin orang lain. Kalau tahu katakan tahu, nggak tahu jangan sok tahu. Jangan perlihatkan efek makan babi itu sangat ekstrim dan berbahaya buat peradaban. Jangan ya dek ya, no ya. Kita diskusi baik-baik aja dong, bagus-bagus aja dong, santai dong, relax dong. Kalau emang kalian bener ya santai. Ya, kayak saya nih, santai ke di pantai sambil makan alpukat. Asik dong. Nah, halo, Blessed 64, perkenalkan nama agama dan tujuannya ke sini. Halo Pak Bless. Emang makanan ngaruh ya? Ini makanya aku lagi mau meneliti teman-teman, apa kaitan makanan dengan perilaku manusia? Apakah ada implikasi dari makanan? Halo Pak Bless. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya apa Pak? Uni, minta maaf, saya orang Aceh, orang Islam. Oh, salam kenal ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Begini, Uni, karena bidang saya food science. Saya bekerja dekat Hospital Besar Kuala Lumpur. Pak, saya follow. Saya kan kuliah di Malaysia. Oh iya kah? Insya Allah saya akan lanjut S2 saya tuh antara UKM atau USIM. Insya Allah di antara keduanya. Kalau Bapak nanti punya sesuatu yang disampaikan, silakan. Saya kasih ruang, silakan. Terima kasih. Boleh sikit ya. Saya memberi taklimat juga pada universiti, pada doktor-doktor, pada hospital-hospital tentang food science ya. Berkenaan dengan halal haram ini, sebenarnya dalam Al-Quran itu, dalam Al-Baqarah ayat 168. Kalau kita ikut Al-Baqarah ini ayat 168 ini, sebenarnya halal haram tu Allah wajibkan bukan kepada orang Islam saja, pada semua manusia. Sebab manusia itu satu pencipta dia, iaitu Allah. Maka Allah dia sayang kepada hambanya, dan manusia itu adalah keluarga Allah. Maka Allah beri tetapkan yang terbaik kepada semua manusia, iaitu halal haram ini
Allah wajibkan pada semua manusia yang dalam Al-Baqarah tu ayat 168 Allah berfirman ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, kulu mimma fil ardi, makalah olehmu apa yang telah Allah jadikan di atas permukaan bumi ini, iaitu halalan thayyibah. Boleh saya ambil masa Uni 1 minit ke 2 minit? Boleh Pak, tapi saya minta supaya Bapak strike to the point karena Boleh, gini. boleh. Karena kita kan tadi temanya tentang agama dan saya tuh sempat nanya Betul, ada korelasi betul. makanan dengan perilaku atau tidak. Nah, karena Bapak dari sisi food science, saya berpikir mungkin Ya. ada informasi yang kita dapat. Jangan spesifik bahas tentang Qur'annya. Kenapa? Ya, Karena betul, betul. kalau kita spesifik bahas Qur'annya, itu hal yang memang kita sudah banyak yang tahu. Maksudnya kayak bukan itu yang pengen kita poinkan itu adalah apa kaitan secara medis, secara saintifik makanan dengan perilaku gitu. Itu yang Ya. perlu kita ini sebagai kapasitasnya Bapak di sini. Silakan. Baik. Memang makanan ni dia erat kaitannya dengan karakter seseorang. Kalau orang putih katakan you are what you eat, kan? Kenapa Allah tetapkan kenapa Allah tetapkan yang halal? Kerana dengan kita makan yang halal akan menjadi asbab Allah lindungi hati kita daripada segala penyakit hati. Ya, penyakit hati ni seperti hasad, dengki, syirik, takabur, sombong. Jadi seseorang makan yang halal akan membuat hati dia berdosa. Bila lama-lama hati berdosa, dia akan jadi penyakit. Maka penyakit itulah yang akan mempengaruhi karakter seseorang. Kalau hati dia makan yang halal, maka karakter dia akan jadi baik. Itu pertama. Yang kedua, kenapa Allah tetapkan makan yang thayyibah? Karena dengan kita makan yang thayyibah akan menjadi asbab Allah lindungi jasad kita. Kalau dalam dunia saintifik Pak, dalam dunia medis itu ada tak jurnal ilmiah yang bisa membuktikan bahwa makanan itu mempengaruhi perilaku? Betul. Maksudnya dalam dunia medis ya, kita tidak bicara konteks teologi dulu. Karena kita Betul. di sini bicara secara umum. Maksudnya tuh ada tidak salah satu penelitian yang bisa membuktikan bahwa makanan itu sangat mempengaruhi perilaku? Itu ada nggak? Ada banyak. Oke. Sebab contohnya apabila seseorang memakan yang halal tetapi tidak thayyibah. No, dalam Thayyibah dunia ini- saintifik, sorry, itu kita bicara dalam aspek spiritualitas. Maksudnya kalau kita bicara dalam dunia medis, Bapak tahu nggak kayak misalkannya dalam secara ini nih, contohnya aku kasih contoh. Kalau misal kita Ya. makan daging terlalu berlebihan, mungkin itu menaikkan kadar darah dan kemudian ada kaitan dengan emosi seseorang. Kan saya secara medis nih, Betul. karena Bapak kan bekerja di hospital. Makanya saya Ya. izinkan Bapak bicara karena kaitannya dengan dunia medis gitu loh. Nah, kalau saya ini kan aspek bicaranya kan teologi nih Pak, aspek spiritualitas, Betul. ya, Betul. menjelaskan Quran dan menjelaskan hadis. Nah, saya itu minta Bapak itu punya nggak data jurnal ilmiah yang menunjukkan bahwa makanan itu ada implikasi kepada perilaku, ada impact kepada perilaku secara saintifik, not secara teologi. Karena jangan bahas halal haram, toibah, karena itu nanti kaitannya dengan spiritual. Itu sesuatu yang berbau rohani, bukan saintifik. Kita bicara tentang saintifik. Ada nggak jurnal ilmiah yang mengatakan itu? Uni, halal itu saintifik untuk hati, manakala thayyibah saintifik untuk jasad kita. Cumanya kita Kalau ininya ada, kalau jurnal ilmiahnya Bapak ada nggak, bisa Bapak kasih rekomend? Uni dengar dulu ya apa yang saya cakap. Apa itu thayyibah? Thayyibah itu mesti guna sains. Manakala halal haram itu guna iman kita. Oke, saya paham di situ. Oke, saya sepakat di situ. Tapi fokus kepada pertanyaan saya, kalau memang misalnya kalau memang ada karya ilmiah yang membahas tentang pengaruh makanan bagi perilaku itu, kira-kira itu karya ilmiahnya dari medis atau dari apa Pak? Dari dunia psikologi atau apa? Karena saya lagi cari itu. Uni, kalau dari medis tidak follow thayyibah, maka kita akan jadi sesat. Tapi kalau thayyibah itu kita makan yang thayyibah, tidak gunakan sains, tubuh kita akan berpenyakit macam tu. Oke, paham lah. Baiklah, nggak apa-apa. Makasih banyak informasinya.
Thank you buat Bapak, terima kasih banyak, sehat selalu, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ada manfaatnya buat kita. Sehat-sehat selalu Bapak ya. Thank you banget. Ya, Assalamualaikum. Baik, terima kasih nih, turunkan. Ya, sama-sama. Teman-teman silakan yang mau bawa jurnal ilmiah atau informasi yang bisa kita pakai, kita sangat terbuka sekali ya. Karena saya adalah orang yang sangat-sangat senang sekali belajar ya. Belajar tuh dalam artian tuh apa yang mungkin masih menjadi bukan kapasitas saya itu saya mau tahu walaupun hanya sebatas dasar-dasarnya tuh ya. Mungkin saya bukan ahli hukum tapi setidaknya saya tahu dasar-dasar hukum. Saya bukan ahli medis, tapi setidaknya yang secara umum saya paham dengan medis. Itu yang sedang saya upayakan. Dan saya belum pernah menemukan jurnal ilmiah secara saintifik membuktikan bahwa makanan itu mempengaruhi perilaku. Hanya saja hormon itu mempengaruhi perilaku dan makanan itu mempengaruhi hormon. Itu benar. Ya. Dan bukan cuma hormon ya, kayak apalagi ya, kayak tekanan darah gitu. Kemudian penyakit di tubuh. Jadi gini, teman-teman tahu nggak sebuah istilah orang yang dalam gangguan jiwa itu orang-orang dengan ciri-ciri yang kayak malas mandi, terus rumahnya kotor, terus dibiarin nggak tertata, nggak terstruktur hidupnya. Nah, dan orang-orang dalam gangguan jiwa ini itu bisa karena makanan apapun yang bisa membuat salah satu tubuhnya sakit. Nah, kalau gitu tuh kita tahu itu kayak kayak kausalitas sebab akibat lah gitu. Nah, aku lagi nyari secara saintifik bahwa betul-betul DNA atau kromosom kah atau hormon kah itu betul-betul terpengaruh gara-gara makanan. Itu yang mau aku cari ya. Karena aku dalam ranah psikologi senang sekali ngebahas tentang psikologi. Ya, jadi teman-teman aku tuh suka banget ngebahas tentang psikologi karena memang prodi aku sebelum komunikasi penyiar Islam itu adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Jadi sering membaca jurnal-jurnal psikologi. Walaupun tidak terlalu ahli ya, nggak bisa dikatakan psikolog gitu. Oke, di sini The Memory dan juga Aries. The Memory, perkenalkan nama agama. Oke, lagi kerja beliaunya. Salam jahit. Pak Aries, ya tadi saya kasih kesempatan Bapak itu karena beliau bilang bekerja di hospital bagian food science. Jadi saya kayak tertarik gitu, kalau food science kan artinya ada kaitannya dengan saintifik dan makanan. Jadi makanya tadi aku kasih kesempatan beliau bicara. Cuma mungkin beliau belum menangkap poin aku. Yang aku maksud adalah kita minta referensi dan penjelasan terkait kaitan makanan dengan perbuatan manusia. Halo Aries, perkenalkan nama, agama, dan tujuannya ke sini. Oke. Salam ayam. Halo Bakul Siomay, perkenalkan nama, agama, dan tujuannya ke sini. Salam bakso pagi-pagi ya. Teman-teman, kita lagi nggak bahas yang haram itu bikin penyakit hati, yang ini nggak, kita lagi nggak bahas itu. Aku minta maaf dengan sangat. Aku lagi nggak bermaksud mendiskreditkan kalian dalam pandangan teologi Islam. Yes, aku tahu yang namanya makanan halal dan thayyiban itu membuat kita semakin baik hatinya. Yes, itu dalam ranah teologi. Karena itu bicara aspek spiritualitas. Kita bicara dalam dunia saintifik ya, karena ketika kita bicara secara umum di room-room seperti ini, maka kita akan berhadapan dengan orang-orang yang nggak percaya Quran. Jadi kalau kita bilang Quran itu baik, ini di mana mereka percaya. Jadi Al-Quran itu digunakan untuk referensi ketika ada yang butuh menanyakan tentang agama, bukan untuk diberikan kepada kaum kufar yang nggak ngerti konteks Al-Quran dan esensi Quran. Nah, kalau kita bicara kepada kaum kufar, orang-orang yang tidak beragama Islam, maka kedepankanlah pembicaraan yang objektif, pembicaraan yang universal, yaitu menggunakan kaidah ilmu yang mereka semua nggak bisa tolak. Seperti itu. Ya, kita nggak bisa gitu loh, kayak kecuali memang kita nih dakwah kepada orang Islam semuanya misalkannya, maka bisa kita bilang, saudaraku, sholat itu menenangkan jiwa, makanan halal itu menenangkan hati. Itu kita bicara dalam aspek spiritualitas kepada teman-teman sesama Islam. Di sini kita sedang bicara yang namanya adalah ilmu pengetahuan, begitu ya teman-temanku ya. Halo Pak Ahmad, perkenalkan nama, agama, dan tujuannya ke sini. Halo Pak. Salam kerja.
salam-salam kerja, yang lagi kerja, salam-salam santai, salam-salam kerja. Buat kalian yang sedang bekerja, percayalah setiap lelah keringat kalian itu kalau diniatkan karena Allah menafkahi keluarga kalian, Allah janjikan itu sebagai pahala. Allah sudah bilang, kalian dapat apa yang kalian upayakan. Dan ingatlah, ketika kalian berjihad fisabilillah dengan menghidupi anak dan keluarga kalian tanpa ada niatan buruk di dalamnya, maka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dan jangan pelit-pelit kepada istri. Kenapa? Karena kalian itu hanya menafkahi satu orang wanita ditambahi dengan beberapa anak kemudian. Dan ingatlah, itu yang kalian inginkan. Kalian yang menginginkan seseorang untuk kalian nafkahi, maka kemudian kalian tidak menafkahi, betapa besarnya dosa kalian mengingkari apa yang kalian sudah janjikan kepada Allah Azza wa Jal. Dan ingat, menafkahi itu bukan memenuhi semua keinginan istri, tapi mencukupi istri semampu kalian. Kalau memang kalian tidak mampu lagi, jujurlah kepada istri kalian dan lihat sikap istri kalian. Apakah dia adalah orang yang bisa menerima kalian atau orang yang ingin meninggalkan kalian? Maka di situ kalian harus berpikir bahwa manusia itu adalah tempat kecewa. Ya, jangan paksakan orang yang tidak mau bersama kalian sehingga kalian nanti malah tersakiti. Aku bicara ini bukan karena aku lebih paham daripada kalian, setidaknya aku pernah mengalami ditinggalkan dan meninggalkan. Artinya aku sudah merasakan keduanya, bahwa itu hal-hal yang menjadi konsekuensi dalam kehidupan. Aku meninggalkan anak aku demi perjuangan yang lebih lebih perjuangan kami bersama, dan kemudian aku ditinggalkan juga karena aku berpikir bahwa wajar kalau kita ditinggalkan terkadang karena ada hal-hal yang tidak disukai orang dari diri kita, seperti mungkin kita nggak bisa diatur. Itu hal yang biasa. Jangan jadikan itu kayak penyakit yang mendarah daging dalam diri kalian sehingga kayak depresi, tidak produktif lagi. Tetaplah kejar passion kalian ya. Misalkannya kalau kalian pengen punya di dunia ini, kalian pengen jadi pengajar, maka tetaplah kalian belajar. Misalkannya kalau kalian ingin jadi orang yang jadi sukses dalam hal apapun, tetaplah istiqomah dan konsisten, jangan berhenti walaupun aral melintang ya, walaupun banyak sekali ujian dan cobaan. Gak peduli dengan hal itu, tetap jalani apa yang kalian cita-citakan. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.